ketika kita mengalami atau menjalani ujiannya, apa yang kita lakukan? Apakah kita belajar dengan baik agar kita mendapatkan nilai yang bagus, atau ya udah santai aja? Ya, saya nggak mau pusing dengan ujiannya. Ketika nanti ada ujian, saya mau nyontek aja tetangga sebelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Masya Allah, berkah, senang sekali pada pagi hari ini. Allah perkenankan saya untuk kembali live IG untuk mengumumkan pemenang hari keempat yang akan mendapatkan giveaway buku Pola Pertolongan Allah specially signed by Mas Randy, only for you. Wah, masya Allah, barakallah. Namun izinkan lagi-lagi perkenankan saya untuk berbagi dulu, saling mengingatkan, gak usah dipikirin permasalahan dapat atau tidak, karena sejatinya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang bisa kita lakukan hanyalah ikhtiar menjemput rezekinya, menjadi orang-orang yang dipantaskan oleh Allah agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Udah berangkat. Sebentar ya. Ya, masya Allah. Mohon maaf tadi ada tetangga masuk. Barakallah kawan-kawan sekalian, siapa nih yang hadir hari ini? Mungkin sudah pada berangkat kerja ya. Mohon maaf karena saya kemarin bahkan saya barusan selesai meeting, ada pertemuan dengan kawan-kawan dari ba'da subuh tadi sampai dengan sekitar jam 7:30 tadi, dan melakukan beberapa aktivitas sejenak baru saya bisa melakukan live IG ini. Barakallah buat kawan-kawan sekalian, dengan apapun yang dilakukan pada hari ini, barakallah itu artinya Allah memberkahi, dan ketika Allah memberkahi maka akan terjadi, akan diberikannya, akan dinaunginya, akan disuguhkan oleh Allah kemudahan-kemudahan dari apa yang kita tidak tahu, menjadi sebuah ikhtiar yang menuju kepada keberhasilan. Ya teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya akan membahas sedikit sharing ya mengenai ujian. Apa itu ujian? Seringkali kita ngerasa bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Permasalahannya ujian itu akan membuat kita semakin cerdas, pintar, naik jabatan, naik tingkat, naik level. Atau ujian itu kita sesali, kita tolak, kemudian kita tinggalkan. Nah, Anda bagian daripada orang-orang yang menerima ujian yang mana? Kalau gampang bahasanya gini, ketika kita sekolah dulu, ada tuh teman-teman kita, kalau misalnya ada ujian, yang dia lakukan apa? Kalau nggak bolos, kalau nggak nyontek, padahal dia nggak, dan kalau nggak dia nggak belajar, tapi berharap nilainya bagus. Nah, kira-kira Anda termasuk orang yang kayak gitu nggak? Ada orang yang bangunnya kesiangan, datangnya telat di sekolah dulu ya, begajulan, ya belajarnya juga nggak konsen, tidur melulu di kelas, tapi kepengen nilainya bagus. Atau Anda termasuk orang-orang yang ketika ada ujian, sadar itu adalah sebuah ujian, dan ketika ujian itu dijalanin dengan segala persiapannya, Anda selesaikan soal-soalnya, Anda selesaikan dan Anda jawab pertanyaan-pertanyaannya, dan kemudian akan dapat nilai dari Allah.
dan dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, sepenuh kesadaran bahwa yang namanya hidup ini ada yang namanya ujian. Tidak akan pernah seorang manusia, seorang hamba, ya hambanya Allah, ketika dia ngejalanin hidup ini, kemudian dia merasakan, dia menganggap bahwa hidup ini akan biasa-biasa saja. Yang namanya hidup, selama kita hidup dan kita menghamba pada Allah, maka ujian itu akan turun. Karena ujian itu akan memantaskan diri kita terhadap apa yang kita sendiri minta. Ya, kalau misalnya ada orang yang minta kepengen dikasih mobil, kepengen punya mobil mewah, apa yang dia lakukan? Kalau orang-orang yang nggak suka dengan Be, mohon izin Be, sharing pada pagi hari ini. Ya gara-gara makan durian plus madu jadi jenggotnya tambah lebat, Masya Allah. Balik lagi ya, mohon doanya Be, semoga berkah buat semuanya. Pada pagi hari ini saya lagi beberapa hari terakhir sudah melakukan aktivitas untuk berbagi kepada teman-teman sekalian, berbagi sharing apa yang saya pahamin, dan kemudian berbagi juga bukunya Mas Randy selama 5 hari ini, alhamdulillah. Ya, kembali lagi teman-teman sekalian, ujian itu adalah sesuatu yang niscaya turun kepada seseorang. Tidak akan pernah Allah memberikan hadiah kepada seseorang yang dia sendiri gak pantas untuk menerimanya. Ada orang yang doa pada Allah, ya Allah pengen dong dikasih mobil. Umurnya 10 tahun, rumahnya sempit, gak bisa nyopir, dan gak punya duit untuk ngongkosin si mobilnya itu sendiri. Kira-kira gimana? Bakal dikasih gak sama Allah? Dan kalaupun Anda minta bukan sama Allah, ada sama orang tua yang super kaya gitu. Tapi umurnya yang minta ini umurnya 10 tahun. Ya, anak kecil habis nonton film Fast and Furious atau mungkin film kartun yang ada mobil-mobilan, dia minta dibeliin mobil beneran karena kepengen nyetir mobilnya. Terus apa yang terjadi? Apakah dibeliin sama orang tuanya? Kayaknya enggak. Apakah orang tuanya enggak seneng, enggak suka, enggak cinta sama anaknya? Ya enggak juga. Ternyata justru malah ketika dia tidak diberikan apa yang dia inginkan dalam kondisi tersebut, itu adalah bukti cinta dari orang tua kepada anaknya saat permintaan yang tidak masuk akal, permintaan yang tidak pantas dilayangkan oleh seorang anak kepada ayahnya, walaupun ayahnya orang kaya se-Indonesia pun dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun mobilnya dibeliin, dia gak akan pernah bisa nyetir sendiri karena dia belum pantas dan belum layak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Nah, kalau bicara mengenai mobil, berarti kan kapan pantasnya seseorang ini, si anak ini akan mendapatkan mobilnya? Ya mesti ditunggu sampai dengan dia pantas. Pantasnya kapan? 5, 6, 7, 10 tahun berikutnya. Ya, sampai dia pantas dan layak mendapatkan SIM-nya. Umur berapa? 17, 20? Let's say misalnya 17 tahun. Ya, yang paling pendek deh yang kita ambil. Dia sekarang umur berapa? 10 tahun. Dan untuk sampai kepada 17 tahun artinya dia masih menunggu agar doanya dikabulkan selama 7 tahun ke depan. Nah, ini perumpamaan yang paling bisa diterima akan konsep daripada doa yang belum dikabulkan. Bukan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, tapi doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Sampai pada suatu hari nanti Anda akan dipantaskan oleh Allah, atau Anda memantaskan diri Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Terus dalam kondisi yang mobil tadi, berarti apa yang jadi permasalahan? Karena dia belum cukup dewasa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lah kemudian gimana caranya dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Maka untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kondisi sehari-hari terkait dengan doa-doa yang kita panjatkan pada Allah adalah segera dewasakan iman Anda. Segera dewasakan kepercayaan Anda pada Allah. Segera dewasakan kepantasan diri kita terhadap apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, sehingga akhirnya Allah kabulkan doa-doa kita. Kawan-kawan sekalian, kepantasan diri ini akan didapatkan ketika kita melalui ujian-ujiannya. Ya, nggak mungkin ada orang
yang dia itu nggak pantas naik ke kelas 2 SD kalau dia nggak jalanin kelas 1 SD dan kemudian ujian di akhir semesternya, di akhir catur wulannya. Ya tergantung Anda angkatan berapa nih, semesteran atau catur wulan. Presidennya siapa dulu? Cau atau semester? Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya siapa dulu ya? Beda-beda. Tapi permasalahannya kan sekalian, ketika kita mengalami atau menjalani ujiannya, apa yang kita lakukan? Apakah kita belajar dengan baik agar kita mendapatkan nilai yang bagus, atau ya udah santai aja? Ya saya nggak mau pusing dengan ujiannya. Ketika nanti ada ujian, saya mau nyontek aja tetangga sebelah. Nah kalau itu yang terjadi, berarti Anda adalah orang yang memang tidak suka dengan ujian, yang berarti Anda juga tidak pantas untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena Allah tidak akan pernah menurunkan sebuah doa, tidak akan mengabulkan sebuah doa ketika doa tersebut ternyata mencelakai hambanya sendiri. Allah tidak akan menurunkan sebuah keinginan, ya Allah kepengen hutang lunas. Ya, apakah kemudian hutangnya langsung lunas? Ya, kawan-kawan sekalian, tidak akan pernah Allah selesaikan urusan hamba, urusan seorang manusia ketika dia sendiri tidak tahu pesan daripada ujian itu sendiri. Kalau ujian matematika, gurunya kepengen Anda lebih ngerti urusan matematika. Ya, ujian trigonometri, ujian alfa, ujian sinus, ada cos, ada tangen dan sebagainya. Ya gurunya kepengen Anda ngerti dengan itu, dan kemudian ketika bisa jalanin ujiannya, jawab soal-soalnya, maka Anda pantas dan layak untuk mendapatkan level berikutnya, hadiah dan segala apa yang dijanjikan oleh sekolah atau orang tua kita ketika melewati ujian-ujiannya. Maka kawan-kawan sekalian, pada pagi hari ini tidak panjang kalam, selamat menjalani ujian Anda pada pagi hari ini. Ada ujiannya yang memang berat, pertanda bahwa Allah sangat cinta dan sayang kepada kawan-kawan sekalian. Karena semakin berat sebuah ujian, berarti PR-nya semakin besar. Semakin berat sebuah ujian, berarti hadiahnya semakin besar. Semakin berat sebuah ujian, berarti Allah melihat kita adalah orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan level berikutnya ketika kita melewati itu. Kawan-kawan sekalian, pantaskan diri kita, dewasakan segera iman kita, yakinkan bahwa ujian itu akan selalu menimpa setiap orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dan surga sebagai tujuannya. Barakallah buat semuanya. Dan saya akan mengumumkan pemenang pada pagi hari ini untuk day 4 kemarin. Dan pemenangnya adalah, ya barakallah Dr. Lia, sehat-sehat terus insyaallah. Ya, yakinkan kawan-kawan sekalian, tidak ada hal yang bikin kita semakin jauh dari Allah. Lepaskan segala kebencian, lepaskan segala apa yang membuat kita tidak mau ngejalanin ujiannya, dan yakin bahwa di ujung daripada setiap ujian yang kita jalanin ada hadiah yang Allah mau kasih. Dan kawan-kawan sekalian, pemenang pada day keempat kemarin adalah yang pertama adalah Mas Rosandi _Hadrami. Kayaknya orangnya ada di sini. Barakallah buat Anda atau kawanku, Mas Rosandi _Hadrami, untuk buku PPA Specially Signed from Mas Randy for Mas Rosandi _Hadrami. Dan yang kedua adalah pemenang di hari keempat ini, hari keempat kemarin, yaitu Mbak Ranti Amalia _P. Ya, itu adalah dua pemenangnya. Ya, barakallah buat kawan-kawan sekalian yang sudah mendapatkan buku-bukunya. Semoga jadi amalan terbaik yang membawa ke surganya Allah. Saya mention, kalau saya cek orangnya nggak ada, maka cancel nih. Alhamdulillah sudah berteman sama saya.
Mas Rosandi Hadrami, dan Mbak Ranti Amalia P_P. Pemenang Day 4, hari keempat. Ya, selamat bagi para pemenang. Ya, silahkan Anda japri saya ya untuk kirim alamatnya. Bukunya sedang diproses, sedang dipesan dan dalam proses untuk penandatanganan. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini bersama dengan saya. Semoga jadi keberkahan buat kita semua. Hadanallah ya kemajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sampai ketemu di hari terakhir berarti hari ini ya. Hari terakhir hari ini untuk giveaway Day 5. Yakinkan Anda ikut. Karena berikutnya untuk giveaway bukunya sudah selesai. Tapi insya Allah saya akan ikhtiar untuk berbagi setiap pagi. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.